Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang kedua ini tentang pelajaran fikih, yaitu tentang bugot. Tak lupa pula kita panjatkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan pembimbing umat yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat kelak, amin. Yang dimana minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian bugot, tindakan hukum terhadap bugot, serta status hukum bugot. Oke, kita lanjut. Yang dimana yang pertama yaitu tentang hukum memerangi bugot dan batasannya. Jadi para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama yaitu bugot wajib diperangi. Terus yang kedua, bugot mubah atau boleh diperangi. Yang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang membagi pelaku bugot ke dalam dua kategori, yaitu pemberontak muslim dan pemberontak musyrik. Jadi jika mereka pemberontak musyrik, dia wajib diperangi. Namun jika mereka pemberontak muslim, mereka boleh diperangi. Nah, jadi Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Jilid 4 halaman 218 beliau berkata, jika orang-orang jahat itu diajak untuk bertaubat dan mereka kemudian menentang, perangilah. Tentu saja perlakuan terhadap mereka ini berbeda dengan perlakuan terhadap orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum muslimin kecuali dengan alasan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Memerangi mereka hanya diperbolehkan jika mereka menyerang terlebih dahulu. Jadi memerangi kaum bugot yang muslim hukumnya mubah jika mereka menyerang terlebih dahulu, terus menentang dan merencanakan serangan. Nah, jika mereka tidak memenuhi kriteria di atas, mereka tidak masuk dalam golongan yang boleh diperangi. Jika mereka telah keluar dari kriteria tersebut, berarti darah mereka tidak halal lagi. Seperti itu. Terus mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut ini. Nah, jadi mereka yang hukumnya wajib untuk diperangi kaum bugot ini jika mereka telah melakukan tindakan, yaitu yang pertama, mereka menyerang wanita dalam kawasan Ahlul Al-Adli. Apa itu Ahlul Al-Adli? Yaitu suatu perkampungan yang dimana masyarakat sipil biasa hidup. Nah, terus yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Terus yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah. Nah, terus yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan di atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Terus yang kelima, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam, pemimpin yang telah sah di baiat dan wajib ditaati sesuai dengan hadis yang mana yang artinya dari Nafi Abdullah bin Umar mendengarkan Rasulullah SAW, yang itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat, maka kematian seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, masih diperselisihkan oleh para fuqaha adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada sesama golongan mereka, yaitu kaum bugot.
Terus Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada Baitul Mal muslimin. Namun dalam Qaul Jadid Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat mereka penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah atau dan tidak wajib. Jadi ada dua pendapat yang berbeda seperti itu. Terus apa hikmah dari hukuman bagi bugot? Nah, apa hikmahnya? Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan pemberontak terhadap negara yang membentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi, diperangi oleh negara yang sah, dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara yang mereka tinggali. Terus apa hikmah yang kedua? Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia beragama dan damai dan tentram. Terus yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak mewakili jalur konstitusi yang diakui negara. Oleh karena itu, pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. Terus yang keempat, membuat jera pelaku bugot untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan bertaubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Terus jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintah, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar seperti itu. Demikianlah hikmah sanksi hukuman yang diberikan agar kejahatan tidak semena-mena berlaku begitu saja di setiap waktu, dan di mana saja yang tentunya diharapkan adalah demi terciptanya ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan hidup manusia di muka bumi ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah atau menyinggung perasaan. Selesai sudah materi kita tentang bab 3, yaitu tentang materi bugot atau pemberontak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.